rumah rumah sakit sangat penuh, ya, sangat penuh sehingga banyak yang tidak mendapatkan ruang rawatan dan ataupun menunggu di IGD sangat lama, dirawat di IGD dulu berhari-hari baru kalau ada yang ruang rawatan yang kosong baru masuk ya. Nunggu kosong itu berarti nunggu pulang ya atau nunggu meninggal atau kalau ada kasus meninggal barulah bisa masuk. Jadi memang di Medan sangat serius dan saya harap kita ini adalah orang kesehatan untuk mengerti, ya sangat mengerti bahwa jangan menambah-nambah jumlah kasus dengan perbuatan kita, ya. Jumlah kasus itu tentu kita semua sebenarnya sudah tahu apa sih yang membuat kasus bertambah. Nah, kalau pembatasan aktivitas dan pemakaian masker dan jaga jarak adalah sangat penting mencegah kerumunan. Saya berharap ya, anak-anak FK yang sekarang sedang kuliah saat ini sangat mengerti untuk ini, selalu memakai masker, tidak usahlah duduk-duduk di restoran ataupun di kafe-kafe ataupun ke mall. Saya rasa seperti itu. Bahkan tindakan apa namanya kegiatan keagamaan pun menurut saya tetap bisa dilakukan di dalam rumah, menurut saya. Karena kalau tidak, kita menjadi ikut-ikutan menambah jumlah kasus. Untuk juga membatasi pergi ke kerumunan-kerumunan, bahkan kadang-kadang pesta-pesta juga tidak usah didatengin kalau tidak perlu sekali. Ya, ataupun kadang memang kita makhluk sosial, apalagi orang timur, banyak juga yang tertular dari mendatangi atau melayat orang yang meninggal. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sangat luas, bukan hanya kita harus tertular dari kamar isolasi pasien COVID, tentu akan semua berkata bahwa saya tidak pernah berjumpa pasien COVID. Tentu tidak segampang itu. Yang kita jumpai adalah orang-orang biasa di restoran ataupun di tempat ibadah ataupun di pesta dan kerumunan-kerumunan lainnya. Ya, saya berharap itu bisa diingat karena sekarang situasi di Medan sangat luar biasa. Dan kita, mungkin kalianlah terutama, menganggap diri kalian masih muda, ya, tetapi kalian membawa kuman kepada orang di rumah, ada orang tua, ada kakeknya, neneknya. Nah, biasanya itu nanti mereka lah yang tidak tahan. Tetapi juga jangan menganggap bahwa yang muda tahan ya. Banyak yang sudah meninggal. Mungkin itu sedikit. Nah, coronavirus sendiri merupakan virus zoonotik yang bertransmisi dari hewan ke manusia, begitu ya. Nah, kita lihat dia itu bisa bersirkulasi di hewan unta, itu pada MERS-CoV, ya, kucing dan kelelawar. Dulunya coronavirus kita sekarang ini disebut dari kelelawar, tetapi masih banyak penelitian untuk membuktikan itu. Nah, spesies coronavirus yang dapat menginfeksi manusia itu sebenarnya banyak ya, selain yang 3 dari coronavirus yang kita kenal lebih berbahaya. Ada 1, 2, 3, 4 yang di atas ini itu sebenarnya sering menginfeksi manusia menyebabkan common cold. Nah, sedangkan yang 3 lagi SARS, mungkin apakah kalian sudah lahir di sini? Ini dulu juga sangat fatal dengan mortality rate yang juga tinggi dan juga untungnya kelihatannya dia belum sampai ke Indonesia, dia berhenti di Singapura. Saya bilang berhenti di Singapura karena dia memang pertama kali juga di China. Terus Korea juga, Vietnam banyak ini kena ya. Nah, ternyata belum ada kasus yang teridentifikasi di Indonesia. Saya tidak tahu apakah memang belum ada atau tidak terdeteksi. Ya, kemudian MERS-CoV berasal dari Timur Tengah, dari unta tadi ya. Jadi janganlah meminum susu unta dengan tidak dimasak dan lain-lain. Mungkin harus membatasi diri juga dengan unta. Itu MERS-CoV itu mortality rate-nya tinggi, 34,4%, cuman saja cases-nya sangat rendah.
ya, memang sangat rendah ya. Jadi yang terakhir ini coronavirus yang COVID-19 ya, itu menyebabkan penyakit sama ya, ini semuanya ini menyebabkan penyakit dari ringan sampai fatal seperti MERS dan SARS. Jadi bisa ringan, bahkan mungkin kita sudah tahu ada yang asimptomatik. Secara morfologi dan struktur dari virus RNA kita lihat bahwa ada yang disebut S protein, spike protein, ini spike namanya pun spike ya. Apa itu spike ya? Runcing-runcing ya, begitu ya. Di luar nih ya, di luar ini virusnya. Kemudian ada E protein, itu dia menggambarkan untuk host immune system. Kemudian ada M protein, ini untuk apa ya? Rilis nutrien ya. Kemudian banyaklah ini ya. Kemudian di dalamnya tentu saja ada genom dari RNA virus SARS-CoV-2-nya. Nah, kalau kita lihat protein S itu berperan dalam ikatan virus ke sitoplasma. Jadi di protein S inilah virus berikatan sebelum masuk ke dalam sitoplasma. Sitoplasma ini ya, sitoplasma manusia maksudnya. Nah, kemudian di sinilah ada apa namanya ikatan yang bisa terjadi dengan reseptor manusia yang namanya ACE2 reseptor pada dinding sel dari dinding sel manusia. Nah, kalau protein E itu berperan dalam memodulasi respon imun dan protein M berperan dalam suplai nutrisi bagi virus. Jadi semuanya dibekali oleh protein-protein yang bisa membuat virus itu masuk ke dalam tubuh manusia dan juga memodulasi respon imun dan ada suplai nutrisi untuk virusnya. Dan ini kalau kita lihat ini adalah target gen pada pemeriksaan PCR. Target gen tentu saja apa? Gen siapa? Bukan gen manusia lah ya. Gen virusnya. Jadi ada gen RDRP, ada gen ORF, ada gen N dan sebagainya. Dan harus juga diketahui bahwa alat PCR itu berbagai macam sensitivitinya. Sehingga ada yang hanya bisa 2 gen, ada yang bisa mendeteksi 3 gen virus, ada yang bisa mendeteksi 4 genom gen pada virus. Sehingga tentu semakin banyak genom yang terdeteksi, tentu semakin tinggi sensitivity dari suatu alat PCR. Jadi yang dideteksi adalah gen dari virus tentunya untuk pemeriksaan PCR. Nah, untuk transmisi virus, kita lihat transmisinya dari manusia ke manusia sudah terjadi ya. Walaupun tadi zoonotik, tetapi memang ya sekarang semua orang sudah tahu bahwa transmisi dari manusia ke manusia, lalu itu via droplet, saluran napas, sewaktu batuk dan bersin. Atau juga kontak dekat menyentuh atau jabat tangan, tentu saja menyentuh atau jabat tangan, setelah itu kita memegang bagian tubuh yang mempunyai mukosa, seperti hidung, mata, dan mulut ya. Nah, dari situ masuk virusnya. Kemudian atau menyentuh benda atau permukaan yang terdapat di virus di sana dan ketika menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Lalu pada prosedur khusus di mana terjadi pembentukan partikel aerosol seperti waktu bronkoskopi dan intubasi pemasangan endotracheal tube pada manusia ini lebih berbahaya lagi, tetapi memang mungkin tidak terlalu banyak transmisi dengan aerosol dibandingkan droplet. Jadi sewaktu bronkoskopi dan sewaktu intubasi itu disebut dengan penularan airborne. Lalu kontaminasi feces juga terdapat laporan walaupun jumlahnya kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat dari transmisi ini tentulah harusnya transmisi ini yang diputus dan inilah makanya kita mengenal dengan 5M ya. Ya via droplet tentu pasien dimaskerin dan kita semua bermasker dan jaga jarak tentu saja. Kemudian kontak dekat menyentuh atau jabat tangan ya dihindarilah menyentuh atau jabat tangan dan atau menyentuh benda atau permukaan tidak usah terlalu sering-sering menyentuh benda atau permukaan apalagi di tempat umum dan sering cuci tangan. Jadi ini adalah mengetahui transmisi tentu dengan begitunya kita mengetahui pencegahan transmisi.
Dan pada tindakan bronkoskopi dan itu biasanya pasien di PCR dulu dan alatnya memakai APD tingkat 3 sewaktu tindakan bronkoskopi. Dan intubasi tentu ini adalah hal yang juga sulit karena karena penjagaan jarak sangat sulit pada intubasi untuk dokter tadi, sehingga APD level 3 atau level tertinggi sangat dibutuhkan di sini. Dan untuk ini semua maka tentu ini tadi jaga jarak, tidak kontak, lalu cuci tangan, dan terakhir adalah ventilasi ruangan yang harus dibuka besar-besar dan dimasukkan juga cahaya matahari, dan tentu pembatasan jumlah orang di dalam ruangan. Ini mask reduce airborne transmission ya. Jadi ini jika tidak memakai masker tentu akan banyak nih yang bisa tertular. Ini jika dia memakai masker ya. Sama dengan jaga jarak tentu 2 meter, diharapkan droplet akan jatuh dan kita tidak akan kena jatuh ke lantai maksudnya. Tetapi pada airborne spread ini bisa sampai jauh melayang-layang di udara. Jadi memang ya kalau memang tidak butuh-butuh kali, jangan menganggap 2 meter juga sudah aman, itu maksud saya. Kalau memang tidak butuh ya tidak usah dekat-dekat kali ya. Nah, bagaimana patogenesis infeksi SARS-CoV-2? Kita lihat ini adalah gambar virusnya, ada ini virusnya ya yang bulat, ini adalah mukosa dari sel, ini adalah mukosa atau sel manusia ya. Nah, kita lihat spike protein pada permukaan virus berikatan dengan ACE2 reseptor di permukaan sel target. Jadi ACE2 reseptor itu ada di mana-mana, ada di hidung, di paru, di saluran napas, di saluran cerna, di jantung, di otak, di banyak ya, di mana nih banyak. Makanya bisa ada gejala diare, gejala juga jantung, myokarditis, dan juga bisa di otak. Ada bisa terjadi meningitis pada otak pada kejadian COVID-19. Jadi makanya ada beberapa gejala. Nah, dia menempel pada ACE2 reseptor, kemudian ada yang namanya TMP RSS2, lihat sajalah kepanjangannya ini ya, transmembrane serine protease type 2, itu ada juga di sel manusia atau di membran mukosa manusia, dan itulah yang akan menempel ikatan dari memotong reseptor S2 sehingga pada proses ini protein S pada virus virus SARS-CoV-2 itu akan terpotong, sehingga jika terpotong akan memfasilitasi virus masuk ke dalam sel manusia ya. Jadi masuk viral entry into the cell ini ya. Oke. Nah, pada sel tentu akan banyak yang terjadi, tidak diterangkan pada slide ini. Pada sel manusia yang sudah terinfeksi ada virus SARS-CoV, tentu dia akan memperbanyak diri, mengalami transkripsi di dalam sel, sehingga dia akan memperbanyak diri dan banyak proses yang sangat rumit di dalam itu, sangat kecil-kecil ya. Dan setelah itu dia akan keluar dari sel itu, keluar dari sel yang diinfeksinya dan akan masuk lagi nanti ke sel lain. Begitu seterusnya sehingga replikasi dari virus akan semakin banyak dan manusia akan semakin mengalami yang namanya virusnya semakin banyak di dalam badannya. Nah, ada yang namanya cytokine storm pada COVID-19. Cytokine storm itu adalah pada waktu virus tadi bereplikasi pada target organ, maka akan bisa pada paru, ya tentu saja, pada ginjal, pada hati, dan pada liver. Sehingga terjadi kerusakan sel dan bisa terjadi sepsis sewaktu terjadinya sistemik viral. Jadi virusnya sudah masuk ke mana-mana dan melalui peredaran darah pindah ke mana-mana juga. Nah, terjadi respons sistemik inflamasi dan itulah yang mengakibatkan terjadinya multiple organ damage. Ya, multiple organ damage itu bisa terjadi akibat virus sendiri yang pergi, lalu akibat dari cytokine storm karena
pada waktu ini terjadi pelepasan dan pembentukan sitokin yang akan merusak organ, dan juga organ damage bisa terjadi karena terjadinya aktivasi dari prokoagulasi. Jadi terjadi sistem koagulasi yang teraktivasi sehingga terjadi penggumpalan atau penggumpalan lah ya, saya rasa bukan penggumpalan, apa namanya? Oh, koagulasi. Apa itu? Translate-nya. Koagulasi ya. Sehingga jika terjadi koagulasi pada pembuluh darah, tentu pembuluh darah akan sulit untuk dialiri darah, sehingga juga nutrisi dan oksigen tidak akan masuk ke dalam sel ataupun organ. Itu juga menyebabkan multiple organ damage, selain dari sitokin itu sendiri yang merusak ataupun virus itu sendiri yang merusak. Ya. Jadi pada itu terjadi, sehingga terjadi pada paru, terjadi pulmonary vascular permeability. Jadi permeabilitas pada pembuluh darah paru itu akan terjadi perembesan cairan ya ke dalam jaringan atau paru, sehingga terjadi pulmonary edema, dan ini mengakibatkan susahnya darah untuk atau oksigen untuk berdifusi, atau CO2 juga untuk berdifusi di alveoli atau pembuluh-pembuluh darah di alveoli, sehingga itu akan mengakibatkan ARDS, acute respiratory distress syndrome, dan tentu saja jika pertukaran atau difusi oksigen tidak terjadi akan mengakibatkan kematian. Nah, ini adalah clinical manifestation dari COVID-19. Kita lihat fever adalah 87,9% dari simptom, dan batuk adalah dijumpai, maksud saya, dijumpai pada 87,90% dari orang COVID, batuk 67,7%, fatigue 38,1%, sputum production, kita lihatlah semua ini, bahkan kita lihat ada simptom-simptom non-respiratory. Jadi pada COVID bisa hanya lebih nyata malah simptom non-respiratory. Jadi semua ini ditanya. Ini anosmia ditambahkan lagi ageusia ya, tidak bisa mengecap. Ya, banyak simptom yang non-respiratory. Kalau kita lihat secara timeline untuk disease severity, ini ada time yang asimptomatik. Jadi kalau kita bilang derajat asimptomatik adalah pasien COVID-19 yang tetap asimptomatik selama-lamanya ya, maksudnya selama dia sakit COVID-19. Jadi yang asimptomatik ini bisa berkembang menjadi adanya batuk ya pada mild moderate ya, pada mild moderate disease severity, tentu saja pada severe-nya, yaitu pada saat hyperinflammation, tentu bisa terjadi acute respiratory distress syndrome, sepsis, organ failure, dan kalau dia resolution, maka recovery, bisa terjadi recovery. Ini pada critical disease severity, kalau tidak recovery ya kematian, itu saja. Jadi supaya juga tahu bahwa tidak ada orang yang sampai kepada acute respiratory distress ataupun sepsis tanpa waktu incubation, asimptomatik, dan batuk-batuk kecil dan demam-demam. Tidak akan ada orang yang langsung mati. Ya, itu maksudnya. Tidak ada yang langsung meninggal. Jadi yang datang ke rumah sakit yang sepsis ataupun acute respiratory distress syndrome itu sebenarnya sudah lama pasti sudah pernah mengalami mild moderate dari disease severity, ya. Nanti kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini orang mulai datang nih tentu ke rumah sakit sadarnya waktu sudah mulai sesak, ya. Itu sudah pada hari ke-3 sampai 8. Bayangkan dia sudah hari ke-8. Bisa sangat terlambat, banyak yang terlambat. Nah, jadi memang pengetahuan di luar sana kelihatannya kurang untuk gejala-gejala, apalagi di saat pandemi sekarang, bahwa kalau sudah batuk tentu di swab saja,
ataupun demam. Kalau sudah lebih dari 3 hari, silahkan datang untuk melakukan swab. Mungkin ini adalah sesuatu yang kurang didengungkan, ya, karena kalau sudah pneumonia itu sudah hari penyakit 3-7. Nah, berarti dia menahan-nahan di rumah ini sering mungkin. Atau ada juga sih orang yang langsung datang untuk swab memang. Ya. Kita melihat median waktu dari onset gejala hingga meninggal adalah 18,5 hari atau 15 sampai 22 hari. Sehingga ini hari penyakit sangat penting ya, makanya selalu ditanya itu hari penyakit, bukan tanggal swab sebenarnya. Walaupun tanggal swab penting. Hari penyakit kalau dia sudah datang di hari ke-18, tentu bagaimana ya mungkin? Atau didatang di hari ke-8, nah ini sudah harus wanti-wanti. Berarti dia sudah mengalami apa tadi? Hari ke-8 itu sudah hyperinflammation. Ya. Sudah sesuatu saat yang kritis. Dan inilah yang banyak datang ke IGD sewaktu sesak-sesak. Kemudian kita lihat kalau rawat inapnya 11 sampai 16 hari sehingga ini acute kidney injury muncul hari ke-13 sampai 19, miokarditis hari ke-10 sampai 17, masuk ke ICU hari ke-4 sampai 12, kemungkinan masuk ICU maksudnya ya. Tentu tidak semua masuk ICU. ARDS kemungkinannya akan muncul pada hari ke-8 sampai 12 dan sebagainya. Sehingga kalau kalian kalau kita atau kalian ditanya oleh orang bagaimana ini, tentu kalian harus berkata makin cepat makin baik ya, seperti itu. Penanganannya makin cepat makin baik karena pada 18 hari akan ditentukan orang meninggal atau tidak. Tentu 18 hari meninggal tentu akan melalui hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya. Tidak akan tiba-tiba dia meninggal. Jadi semakin cepat diagnostik dan penanganan akan semakin baik. Mungkin itu yang bisa kalau ada yang bertanya kepada kalian tentunya ya, mahasiswa kedokteran kan. Nah, ini ada 3 fase dari COVID-19, stage 1, stage 2, stage 3. Kita lihat tadi early infection, dan ada yang akan berkembang menjadi host inflammatory response fase, sehingga terjadi inflammatory fase. Nah, kalau dia hanya stage 1, ini juga berhubungan dengan clinical symptom dan clinical sign ya. Ada mild constitutional symptom, jadi dia batuk, diare, ya diare, hati-hati dengan diare zaman sekarang diare. Jika ada yang mengeluhkan diare dan sakit kepala ya kita sekarang seperti over apa ya, overthinking tak over apalah namanya itu ya. Sehingga ada baiknya juga disuruh swab jika tidak berhenti fevernya ini dan semua ini batuk-batuknya ini. Jangan ditunggu lebih dari 5 hari tentunya. Ya, di swab dan kita akan masuk kepada pulmonary fase, bahwa apa yang dimaksud dengan pulmonary fase, namanya pun pulmonary fase berarti kemungkinan virusnya sudah bereplikasi dan mempengaruhi dari sistem pulmonary sehingga terjadi sesak di sini. Tidak semua pasien COVID-19 tentu mengalami pneumonia ya. Nanti kita lihat ada stage-nya. Bukan, ada derajatnya. Nah, kalau sudah sesak bisa terjadi hypoxia dan juga pada chest imaging bisa ada abnormal apakah melalui fototoraks dan tentu lebih sensitif dengan CT scan toraks. Oke, kemudian di sini bisa terjadi low sampai normal prokalsitoninnya. Prokalsitonin adalah petanda sepsis ya. Nah, tentu ini kita akan bergerak ke stage 3 hyperinflammation fase. Di sini sudah terjadi ARDS, shock, cardiac failure, dan bisa terjadi elevated dari inflammatory marker. Jadi ini semua kita periksa sewaktu pasien masuk. CRP, LDH, interleukin 6. Interleukin 6 tidak semua rumah sakit mempunyainya. D-dimer, ferritin, troponin, NT, pro-BNP, elevation pro-BNP untuk melihat apakah ada gagal jantung. Ini kita periksa untuk melihat pasien sudah masuk pada stage mana dan juga untuk menata laksanainya. Ini ARDS, ini adalah gambaran apa? Ini gambar apa tahu ini? Ini gambar alveoli. Kalau kita lihat ini normal alveoli tentu seperti ini ya, tenang-tenang, tenang-tenang. Ini capillary-nya yang ke alveoli. Nah, kalau dia terjadi injure alveoli pada acute fase tadi, nah kita lihat bahwa sudah terjadi adanya banyak di sini leukotrin, oksidan,
dan semuanya ini interleukin 6 banyak ya, TNF alfa, interleukin alfa, sitokin proinflamasi yang membuat juga pembuluh darah tadi terjadi apa tadi? Pembuluh darah perembesan dari perembesan dari sel-sel darah sehingga terjadi pulmonary edema ya, dan terjadi juga hyperpermeability dari pembuluh darah yang membuat perembesan sehingga yang seharusnya lihat nih jarak antara capiller dengan alveoli itu sedikit ya, kecil jaraknya dan tidak ada penghalang-penghalang untuk terjadinya pertukaran oksigen atau difusi oksigen pada ARDS itu akan terjadi sehingga terjadi hipoksia. Kita lihat ini gambaran dari alveoli bahwa oksigen tidak bisa masuk lagi ke dalam alveoli. Terjadi penebalan dinding alveoli dan pengisian alveoli dengan cairan-cairan yang merembes tadi. Ya. Nah, ada yang namanya fenomena happy hypoxia pada COVID-19. Kita harus tahu juga ini sudah ada hypoxia tapi pasien tenang-tenang, makanya disebut happy. Happy ya. Dia tidak menunjukkan manifestasi klinis sesak napas. Bagaimana patogenesis happy hypoxia masih belum dapat dijelaskan dengan pasti, tapi kemungkinan adalah ini secara normal ada namanya rangsangan interoceptif terhadap perubahan keadaan fisiologis tubuh. Jadi jika terjadi penurunan oksigen, ada perangsangan seharusnya yang terjadi. Sehingga dia hantarkan melalui saraf aferen ke batang otak dan korteks cerebri, sehingga muncul tanda dan gejala dyspnea dan takipnu. Pada COVID-19 dihipotesiskan terdapat kerusakan pada saraf aferen ini yang bertindak sebagai hypoxia sensing neuron akibat dari badai sitokin dan rusaknya mitokondria sel saraf sehingga penghantaran untuk perubahan keadaan fisiologis tubuh tidak terjadi sehingga pasien tidak merasa adanya hipoksia sehingga tidak terjadi sesak nafas ya. Nah, ini diagnosis untuk mendiagnosa COVID-19 berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, fototoraks dan pemeriksaan darah dan juga rapid test, apakah rapid test antibody swab dan tentu saja gold standarnya adalah PCR real time PCR swab ya. Anamnesis tentu gejala klinis, lalu riwayat perjalanan. Tapi riwayat perjalanan ini karena memang sudah pandemi, tentu ya di mana-mana sudah zona transmisi lokal ya. Lalu ada riwayat kontak. Ini penting juga nih riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Lalu riwayat berkunjung di area terjangkit COVID-19 dan seterusnya. Nah, PCR dilakukan pada diagnostik dan pada hari ke-11 sampai 12 untuk derajat berat dan kritis. Jadi di Indonesia sekarang protokolnya adalah untuk asimptomatik, derajat ringan dan derajat sedang itu tidak dilakukan swab follow up. Nah, ini tentu saja untuk menseragamkan seluruh nasional. Tapi tentu ini adalah kenapa? Karena mungkin untuk penghematan swab dan mungkin dari sisi bahwa sebenarnya kuman juga sudah mati, banyak penelitian kuman itu sebenarnya sudah mati pada hari ke-14. Tetapi jika kita mempunyai alat diagnostik, boleh saja dilakukan swab follow up. Ya. Tetapi rumah-rumah sakit pemerintah sekarang tidak melakukan swab follow up untuk derajat asimptomatik, ringan, dan sedang. Hanya di follow up untuk derajat berat. Tentu ada kelemahan untuk ini, tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Ini supaya kalian tahu bahwa ini adalah guideline atau SOP untuk Indonesia. Ya. Pengambilan swab adalah hari ke-1 dan 2. Tetapi jika hari ke-1 sudah positif, PCR-nya tidak perlu hari kedua. Ini adalah swab nasofaring, deteksi molekuler real-time PCR, dan sequencing. Sequencing tentu tidak reguler ya,
dilakukan. Ini hanya biasanya untuk kasus-kasus tertentu atau untuk penelitian. Sequencing banyak dilakukan juga sekarang untuk meneliti varian-varian yang ada beredar di Indonesia ataupun di dunia. Spesimennya bisa saluran nafas atas, nasofaring atau orofaring, bisa saluran nafas bawah, apakah sputum, ataukah bal, bronchoalveolar lavage dari bronkoskopi, atau aspirasi endotrakeal dari ETT, endotrakeal tube maksud saya. Lalu disimpan di packaging, ini package ya, ada VTM-nya untuk alat transportasi ke lab. Ini sedikit rapid antibody, antigen, dan PCR. Tentu harus tahu anak kedokteran apa sih bedanya. Sampel rapid antibody itu diambil dari darah untuk mendeteksi antibody IgG, IgM. Jadi antibody yang dideteksi waktunya singkat, 14 menit, sensitivitasnya rendah ya, 60-70%. Rapid antigen itu lendir mendeteksi protein yang ada di kulit virus, hasil cepat, sensitivity 92%, tapi ingat sensitivity sangat tinggi pada swab antigen rapid yang positif, tetapi jika swab antigennya negatif, itu masih bisa swab PCR real time-nya positif. Jadi jangan berbangga dan euforia jika swab antigennya negatif, ya. PCR swab ini pada lendir hidung dan tenggorokan. Kalau kita lihat pada antigen swab itu lendir hidung saja yang dicolok ya. Nah, PCR itu mendeteksi materi RNA. Tadi yang kita lihat tadi ada gen RPOB, gen apa tadi? Gen N yang dideteksi, gen RDPD, ya RDPD dan lain-lain. Tentu ini lebih sensitif. Hasil 1-3 hari sebenarnya hasil bisa siap langsung dalam beberapa jam. Tapi memang sering ditumpuk untuk diperiksa. Ya, dan biasanya minimal penumpukannya untuk 1 hari. Jadi sebenarnya ini bisa siap 1 hari PCR swab. Kalau untuk tampilan radiologis COVID-19, itu bisa lihat untuk mendukung COVID-19 bisa ada gambaran ground glass opacity. Nah, ini relatif jarang. Nah, kita lihat aja langsung apa sih? Nah, ini ground glass opacity ya. Oke, ini pada CT scan. Ini pada hari ke-4 sampai 10 pasien yang sama berkembang, meluas. Ya. Dan ini juga hari ke-10 udah bisa seperti ini. Dan ini untuk, oke. Nah, ini kalau ground glass opacity-nya sudah seluas ini, wah ini sudah sesak sekali ini ya. Nah, keuntungan dari CT scan adalah pada dia bisa mendeteksi pneumonia yang minimal tentu saja, yang sulit dilihat pada fototoraks. Ya, tapi tidak semua rumah sakit mendiagnosis pasien COVID-19-nya dengan menggunakan CT scan. Yang saya tahu mendiagnosis dengan CT scan adalah Bunda Tamrin, Murni Teguh, Kolombia, dan Siloam. Mereka melakukan CT scan dari awal. Nah, ini hari ke-1, ke-2. Kalau udah gini ya gampang. Yang susah itu kalau melihat fototoraks yang sikit-sikit. Ya susah lah, ini udah pneumonia apa enggak ya. Tapi gitu pun harus bisa juga kita sesuaikan itu. Nah, terjadi neutrophil limfosit ratio yang meningkat pada COVID-19, saya agak cepat ya, mungkin berapa menit lagi ini? 17 menit lagi. Berapa? 17, Dok. 11 ya. 17. Ini pemeriksaan lab yang bisa dijumpai peningkatan neutrophil limfosit ratio di dimer yang meningkat, walaupun tentu tidak semua pasien COVID-19 di dimernya meningkat, karena kita tahu di dimer ini juga berhubungan dengan proses inflamasi ya, dan proses koagulasi, prokoagulasi. Jadi tidak semua juga itu terjadi. Dan prognostic factor harus kita pikirkan, umur, comorbid, COPD, cardiovascular disease, cancer. Nah, tentu ini akan membuat prognostic factor lebih ke arah memburuk. Walaupun saya akan tetap bilang bahwa banyak yang selamat dengan pada pasien COVID-19 yang mempunyai komorbid ini. Bahkan bisa kadang-kadang komorbid dia ada 3 loh, ada 4. Tapi tentu lebih tinggi angka kematian orang yang mempunyai komorbid. Ya, apalagi banyak komorbidnya dibanding yang tidak mempunyai. Tetapi saya ingatkan kembali, sudah banyak orang-orang muda yang umur 20 bahkan meninggal untuk COVID-19. Tidak punya komorbid sama sekali. Kelihatannya mereka ini
kebanyakan menahan penyakitnya di rumah karena menganggap sembuh kok, sembuh masih muda, ya. Jadi tidak suatu kepastian tuh yang mutlak bahwa yang muda akan selamat, ya. Saya ingatkan kembali ya. Ini definisi kasus, ada suspek, probable, confirm. Nah, ini penting untuk bisa kalian masukkan ini sudah suspek enggak? Ini pasien probable enggak, ya? Coba dibaca kembali ini. Ini suspek jika memenuhi kriteria, clinical kriteria ini. Acute onset of fever and cough or acute onset of any of three or more dari sini. Fever, cough, general weakness, fatigue, headache, myalgia. Jadi tidak harus gejala batuk dan demam. 3 dari yang ini loh. Fatigue kah, headache kah, myalgia kah? Nah, jadi tidak perlu ada batuk dan demam. Tapi kalau kita memakai OR ini, kita harus ada epidemiologi kriteria. Apakah dia bekerja pada daerah transmisi virus, high risk, ya kita lah itu Medan. Apakah dia bekerja pada close residential setting, atau dia, lihatlah ya, ini nih, epidemiological kriteria ini. Jadi tidak harus batuk dan demam saja, bisa any 3 or more, tapi harus ada kriteria epidemiologi ini ya. Nah, atau dia memenuhi kriteria ini. Tidak ada nih semua kriteria A, tapi dia kriteria ini loh. Severe acute respiratory illness, dia udah severe acute yang ditandai dengan ini loh, adanya history fever, adanya cough, lalu ini semua. Atau asymptomatic person, tapi swab antigennya positif. Nah, jadi swab antigen ini sudah bisa masuk suspek, itu maksudnya, ya. Apa yang probable? Silakan baca. Saya terlalu lama nanti menjelaskan ini. Bahkan pada probable, anosmia dan eugesia pun sudah bisa menjadi ini semua, ya. Nah, gitu kira-kira. Bisa ya? Jadi anosmia dan eugesia itu diperhitungkan tuh sekarang. Nah, ini confirm. Nah, confirm itu jika PCR positif atau bisa positif SARS-CoV antigen dan memenuhi syarat, apakah dia probable, memenuhi syarat probable atau suspek. Jadi dengan antigen swab pun bisa confirm, ya, bisa confirm, disebut confirm. Jadi tidak ya sambil menunggu PCR sudah bisa diobati sebagai confirm. Itu maksud saya. Asal dia memenuhi swab antigen positif dan memenuhi kriteria ini loh, probable. Jadi dia masuk juga dengan probable dan suspek kriteria A or B. Jadi jangan menolak orang dengan swab antigen yang positif, ya. Itu sudah bisa ditreat. Nah, ini derajat keparahan, asimptomatik, gejala ringan, sedang, berat, kritis. Oke. Ini gejala tanpa gejala, ya nggak ada gejala, ya. Apapun sampai 14 hari ke depan atau 10 hari ke depan, ya. Nah, kalau gejala ringan, ini ada gejala tanpa ada bukti pneumonia atau tanpa hipoksia. Dia bisa demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas pendek, myalgia, ya. Atau gejala tidak spesifik lainnya, sakit tenggorok, kongesti hidung, sakit kepala, diare. Bayangkan ini sudah COVID kita ini, padahal cuma ini gejalanya, ya. Makanya kalau udah ada gejala ini lebih dari 3 hari, ya di swab saja, ya, untuk keperluan diagnostik, pengobatan, dan pencegahan penularan. Ini penata laksanaan kasus tanpa gejala, silakan dibaca. Isolasinya itu di rumah, ya, di rumah, di kamar sendiri, ya, bukan di kamar bergabung. Sejak pengambilan spesimen. Sebenarnya dipantau oleh petugas puskesmas, tapi sering tidak jalan. Maksudnya dipantau suhu pagi, suhu sore, apakah batuk bertambah, apakah sesak bertambah, apakah demam bertambah, seperti itu sebenarnya. Dipantau oleh petugas Fasiankes tingkat pertama. Ini adalah obat-obatnya. Tanpa gejala biasanya kita tidak memberikan antivirus ataupun obat lain. Hanya pemberian vitamin. Kalau gejala ringan tetap isolasi di rumah, tapi
sejak muncul gejala, 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Ya, kalau mesti tambah lagi 3 hari isolasinya sampai hilang demam dan pernafasan. 3 hari mesti bebas gejala. Jika gejala lebih dari 10 hari, maka isolasi dilanjutkan hingga gejala hilang. Ya, ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah atau di fasilitas publik yang persiapan pemerintah. Di Wisma Atlet ya, kalau di Jakarta kita lihat. Ini sudah dikasih azitromisin dengan antivirus, oseltamivir atau favipiravir. Ya, bisa sudah dikasih selain vitamin-vitamin. Nah, untuk gejala konfirmasi gejala sedang, nah pasien sudah menunjukkan tanda klinis pneumonia, apakah ada demam, batuk, sesak, nafas cepat, tetapi tidak ada tanda pneumonia berat. Itu dilakukan dengan pengukuran saturasi oksigen. Dia ini besar sama dengan 93 ya. Sorry, ini harus ada kata-kata besar sama dengan 93. Ya. Kemudian kalau ini kasus sedang ini sudah harus dirawat sebenarnya di rumah sakit perawatan COVID-19. Ya. Nah, ini sudah diberikan azitromisin atau levofloxacin apabila dicurigai ada infeksi bakteri. Karena azitromisin hanya bisa untuk infeksi kuman atipikal, ya. Dan antivirusnya sudah berubah menjadi favipiravir atau remdesivir, ya. Antikoagulan tadi kan terjadi koagulasi, prokoagulasi, sudah bisa diberikan itu loh seperti Lovenox ya atau Lovenox apa kok lupa saya. Lovenox ya. Kemudian bisa diberikan simptomatis, entah paracetamol, atau kalau ada komorbid ya diobatin ya, penyakit jantung, penyakit hipertensi, DM, ikut diobati. Ya. Di sini tidak pakai oseltamivir lagi antivirusnya. Nah, pada konfirmasi gejala berat, itu dia jika SpO2-nya, saturasi oksigen, itu loh yang diukur di ujung jari, ya, pulse oximeter, itu sudah angkanya di bawah 93. Atau pada anak, saya tidak menyinggung anak karena saya bukan dokter anak, tapi saya akan memberikan slide untuk anak ya, supaya tahu juga ya. Kalau gejala klinis jika sudah terjadi ARDS atau sepsis atau shock. Ini adalah penata laksanaan kasus derajat berat dan kritis. Yang ingin saya tekankan di sini adalah obatnya hampir sama ya. Hanya saja ini pengaturan dari pemakaian oksigen-oksigen. Jadi dimasukkan dulu, dicoba dulu nasal kanul ya, yang oksigen via hidung. Nah, kalau belum bisa mencapai target saturasi 92-96, dicobalah NRM, ya bukan dicoba, dipakaikan lah ya, dicoba memang ya, tapi bukan berarti dicoba-coba ya, dipakaikanlah non-rebreathing masker, yang maskernya begini nih dan ada kantongnya itu, mungkin udah skill swab ya, yang ada kantongnya. Nah, dicobalah 15 liter, lalu titrasi. Kalau bisa dia 92-96% ya tidak perlu lagi memakai high flow nasal kanul. Atau bahkan kalau dia bisa 10 liter per menit ya tidak perlu sampai 15 liter per menit. Kira-kira seperti itu. Nah, jika tidak tercapai juga dengan non-rebreathing mask maksud saya, maka dipakailah terapi oksigen dengan menggunakan alat high flow nasal kanul. Ya, nah, jika tidak terjadi perbaikan klinis dalam 1 jam atau perburukan klinis dengan pemakaian NRM tadi. Nah, inisiasi terapi oksigennya tentu dengan flow-nya 30 liter per menit dulu, diberikan dengan pemberian fraksi oksigen 40% sesuai dengan kenyamanan pasien, tetap dengan target saturasi 92-96%. Ya, ini penting, terapi oksigen penting ya, karena bisa dilakukan di IGD. Oke, sampai NRM bisa dilakukan di IGD, tetapi pemakaian high flow nasal kanul harus di tempat yang tidak terbuka memang ya. Sebaiknya di ruangan tekanan negatif. Nah, kita lihat pada kasus ARDS berat, maka bisa saja dilakukan pemasangan intubasi untuk pemasangan ventilator. Walaupun sebenarnya stepnya masih ada ya, ventilator terbagi 2, ventilator invasif dan non-invasif. Masih ada ventilator non-invasif. Kalau dia masih sadar, dia sebaiknya dicobakan saja dulu dengan ventilator non-invasif. Ya.
Oke, saya rasa tidak terlalu berlama-lama. Ada yang namanya awake prone position. Ya, awake prone position supaya tahu, supaya tidak bingung bahwa itu adalah prone position, tapi harus diawasi. Ya, itu bisa dilakukan 2 jam 2 kali sehari. Itu ternyata dia memperbaiki oksigenase. Ya. Nah, ini penata laksanaan kasus berat, ini sudah bisa diberikan dexamethasone ataupun yang sejenisnya, metilprednisolon, hidrokortison IV, ya, dan antikoagulan juga diberikan pada kasus ini. Dan jika terdapat kondisi sepsis yang kuat, maka pemilihan antibiotik disesuaikan dengan kondisi klinis, fokus infeksi, dan faktor risiko. Dan harus diperiksakan kultur darah dan kultur sputum. Ya. Ini terapi tambahan tidak umum dilakukan apalagi di rumah sakit pemerintah yang menangani COVID-19, tapi beberapa juga sudah memberikannya, dan terutama pada rumah sakit swasta ini banyak nih, anti-interleukin 6 dan lain-lain ya. Ini alurnya, mungkin dibaca saja waktu kita sudah mulai habis, ya. Kalau tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah, tidak perlu follow up real time PCR, 10 hari selesai isolasi. Kalau gejala ringan, isolasi mandiri atau di rumah atau tidak perlu follow up 10 hari. Berapa lama isolasinya? 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, selesai isolasi ya. Kira-kira seperti ini. Tapi kalau gejala berat, kritis, saya harus follow up real time PCR 1 kali hasil negatif ya. Kapan dia bisa dinyatakan pulang? Ya, ini jika sudah selesai isolasi, masa isolasi tadi, dan hasil asesmen klinis dari dokter penanggung jawab pasien menunjukkan perbaikan gambar radiologis, ya, difoto lagi dong sebelum pulang, pemeriksaan darah, udah bagus nggak di dimer atau leukosit, ya, dan tentu tidak ada tindakan perawatan yang dibutuhkan lebih lanjut, ya. Kalau dia masih dibutuhkan lebih lanjut, bagaimana bisa pulang, ya? Nah, untuk kasus berat yang hasil swab follow up-nya persisten positif, kadang-kadang yang kasus berat nih kan hari ke-11 di swab positif, hari ke-7 positif, ya. Ya, kalau ini penentuan sembuh berdasarkan asesmen yang dilakukan di PJP. Jadi ada namanya persisten positif. Sebenarnya teorinya itu adalah fragmen-fragmen dari virus saja, virusnya belum pulang, virusnya sudah mati sebenarnya. Komorbid ini adalah komorbid yang bisa didapat ya. Jadi pasien COVID-19 tentu bisa mempunyai komorbid, bahkan bisa mempunyai 3 sampai 4 sampai 5 komorbid. Jadi kira-kira ini adalah komorbid yang bisa terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apakah waktu cukup untuk melakukan tanya jawab? Silakan. Ada yang mau bertanya atau waktunya udah habis ya? Karena waktunya memang sedikit-sedikit sekali ini. Ada 1 pertanyaan, 2 pertanyaan? Bertanya, Dok. Oke. Kalau misalnya untuk PCR swab sama rapid antigen itu apakah mungkin bisa terjadi false negatif atau false positif, Dok? Terus kalau misalnya mungkin itu gimana kita bisa tahu kalau misalnya pada pemeriksaan tadi itu terjadi false negatif atau false positif, Dok? Mungkin sekian, Dok. Oke. Antigen swab, semua alat bisa false positif dan false negatif ya, karena sensitivity alat tidak 100%. Itu yang pertama. Sensitivity dan specificity alat bahkan real time PCR tidak 100%. Ya. Jadi kalau antigen swab tentu false negatifnya bisa terjadi. Makanya kalau antigen swab kalian negatif, ya jangan euforia ya. Itu masih bisa ada kuman di dalam. Ya. Pertama, ya. Jadi sehingga bisa terjadi kenapa? Karena belum terdeteksi kumannya. Karena memang sensitivity alat itu memang segitu saja, ya. Atau waktu swab, pengambilan swab di daerah mana diambil, atau keterampilan dari pengambil swab, ya. Atau kumannya belum banyak, masih sedikit replikasi kumannya. Itu yang pertama. Kalau dia antigen swab positif, positif palsu atau apa tadi positif palsu ya,
Nah, itu tentu bisa dari kontaminasi dari udara masuk ke dalam swab-nya. Itu bisa apakah dari tangan pemeriksa dan lain-lain. Ya. Lalu kalau untuk PCR itu bahkan sensitivitinya tidak 100%. PDPI sudah menyusun guideline. Ini pertanyaannya sangat bagus, nanti akan saya share. PDPI sudah menyusun guideline karena banyak juga sekarang ternyata swab PCR-nya negatif, dia ternyata itu adalah pasien COVID. Ya, jadi kalau dari hanya pemeriksaan swab PCR nasofaring itu sensitivity persen untuk kepositifannya itu 70%. Bayangkan 70 sampai 80. Nah, kalau kita mengambil bahan lebih dalam dengan bronkoskopi itu bisa 90 sampai sekian. Jadi, tapi tidak semualah tentu di bronkoskopi siapa yang mau dan siapa yang mau membronkoskopinya, dan tentu sangat mahal dan sangat beresiko, ya. Jadi setiap alat punya sensitivitas tertentu. Tentu kenapa dengan bronkoskopi lebih tinggi sensitivitinya? Karena yang diambil adalah bahan yang lebih ke bawah lagi, lebih ke paru. Seperti itu, dan lebih banyak lagi bahan yang bisa diambil. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kenapa bisa terjadi negatif palsu pada real time PCR, pemeriksaan swab real time PCR? Tentu pertama lagi yang mungkin kumannya belum banyak sehingga ya belum terambil. Kedua, keterampilan dari pengambil. Ketiga, apakah terjadi kerusakan bahan sewaktu distribusi dari tempatnya ke laboratorium, tempat pengambilan. Tapi ini sekarang sudah jarang mungkin ya karena langsung diperiksa. Kalau yang zaman dulu 2 minggu loh ya, saya nggak tahu apa lama di jalan atau bagaimana. Atau mungkin negatif palsu, saya juga perlu menjelaskan ada beberapa alat. Tadi saya sudah bilang bahwa ada alat PCR yang bisa mendeteksi 1 gen. Ada alat PCR yang bisa mendeteksi 2 gen. Ada alat PCR bisa mendeteksi 3 gen. Ada alat PCR bisa mendeteksi 4 gen. Tentu lebih sensitif yang bisa mendeteksi lebih banyak gen, ya kan? Begitu kan? Nanti alat juga berpengaruh. Ya, kita kira-kira seperti itu. Ya, itu negatif palsu. Negatif positif palsu tentu kalau untuk PCR ya kontaminasi dari udara lah ya. Karena hampir tidak bisa jika dia itu bukan kuman SARS-CoV-2 ya, karena dia sudah memeriksa genom dari kuman SARS-CoV-2. Nah, nanti untuk negatif palsu akan ada cerita lagi deh. Apa yang akan dikerjakan, dan itu sangat panjang lagi ceritanya. Jadi itu kemungkinan ya, apakah virus belum banyak sehingga sewaktu diambil tidak terdeteksi, ataukah diambil di tempat yang atau si pengambil kurang terampil, atau rusak sewaktu distribusi atau perjalanan, atau alat PCR-nya yang sensitivitinya kurang dalam hal pendeteksian jumlah gen yang terdeteksi. Mungkin itu dari saya deh. Tapi yang ingat ya, yang paling perlu diingat adalah bahwa kalau antigen swab negatif, jangan euforia, oke? Baik dok, terima kasih banyak dok. Oke. Permisi dok. Ya. Ingin bertanya. Ya. Yang TMR transmembran serin tadi itu dok, memang ada fungsi lainnya apa ya dok? Kenapa transmembran yang mana ya? Yang dia memotong si S2 reseptornya dok. Ya, kalau dia tidak ada, kan tidak terpotong tuh ikatan antara spike protein virus dengan ACE2 reseptor pada manusia. Pada Bukan dok, maksudnya fungsi lainnya. Ini kan kalau dalam keadaan kena virus, dia fungsi normalnya kira-kira apa ya dok? Kenapa dia ada di situ, bisa ngebuat si S-nya motong? Saya belum baca lagi, mohon dibaca. Oke? Iya dok, oke dok. Terima kasih dok. Yuk. Tentu sangat luas ya, kedokteran sangat luas. Jadi saya berharap jangan hanya membaca penyakitnya, imunologinya, patofisiologinya, anatominya, histopatologinya. Harusnya mahasiswa kedokteran dari awal sudah menyadari ini ya. Jadi jangan hanya permukaannya saja yang dibaca. Izin bertanya dok. Oke. Saya pernah baca berita dok, yang varian baru yang ditemukan di India, katanya bahwa golden standardnya itu sekarang sudah bukan swab lagi, tapi CT scan. Apakah itu benar dok? Oke.
Oke. Sebenarnya masih gini-gini ya. Apa sih kelebihan dari CT scan? Coba kamu bisa jawab. CT scan itu bisa mendeteksi adanya pneumonia. Walaupun pada fototoraks tidak bisa. Jadi dia imaging, namanya pun imaging ya. Nah, nanti kalau kita fototoraks pasien, dia tidak nampak, kemudian kita swab pasien, dia negatif, nah bagaimana? Nah, seperti itu kan? Kira-kira di situ deh. Jadi, padahal dia sudah bergejala misalnya. Nah, CT scan tentu tidak mengenal yang namanya tidak terambil lah swabnya ya. Dia kalau ada gambaran pneumonia, ya pneumonia, kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang melakukan pemeriksaan CT scan dan mempertimbangkan hasil CT scan untuk diagnostik dari COVID-19, apalagi di zaman sekarang, ya. Karena tentu saja ground glass opacity sebenarnya bukan hanya gambaran untuk COVID-19, itu perlu juga diketahui. Tapi untuk zaman sekarang, apalagi dia membilang ada gejala, nah jadi makanya mungkin ada yang mengatakan sensitivity-nya lebih tinggi. Saya bisa terima itu. Jadi kalau memang ada yang berniat CT scan karena dia mempunyai gejala, silahkan melakukannya, ya, walaupun PCR-nya negatif. Nah, tadi sudah tahu kan kelemahan PCR kan, bahkan hanya 70% yang positif PCR itu angkanya jika dilakukan PCR pada pasien COVID-19. Nasofaring ya, swab nasofaring untuk PCR. Jadi kenapa kalau ada alat diagnostik CT scan kenapa tidak gitu menurut saya. Dan yang kedua ada kabar bahwa ini mungkin perlu dicek ulang pada varian-varian di India itu katanya dia tidak terlalu berlama-lama lagi di leher ini. Dia langsung turun ke bawah. Interupsi, Dok. Ya. Dokter yang berikutnya sudah masuk, Dok. Oke, terima kasih. Jadi yang terakhir saya jawab bahwa ada kabar bahwa di India itu kumannya tidak terlalu terdeteksi dari leher atau nasofaring, sehingga tentu saja untuk pendeteksian kita harus mendeteksi yang di paru-paru. Salah satunya adalah CT scan. Mungkin itu saja ya. Nanti kalau mau nanya, ditanya melalui PPDS saya ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ini sudah punya bahan ini? Belum, Dok. Belum? Tolong WA saya kirim ke situ ya. Baik, Dok. Oke, terima kasih. Sudah difoto tadi.